Cara sehat hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mengkonsumsi kopi pada saat berpuasa. Mungkin pemirsa ada yang bingung juga ya, demen ngopi tapi bingung nih, ngopinya pada saat sahur atau pada saat buka. Bersama saya Dr. Diana Suganda, spesialis gizi klinik. Hari ini kita akan membahas kupas tuntas tentang bagaimana cara sehat mengkonsumsi kopi pada saat berpuasa. Ikuti saya yuk! Nah, kali ini kita akan berbincang bersama barista yang ada di coffee shop ini, Pak Michael. Ya. Halo, apa kabarnya Bapak? Baik, sehat ya? Amin, sehat. Oke, kita mau bahas nih ya tentang kopi-kopian deh ya yang banyak ditanya oleh pemirsa. Nah, di depan saya pemirsa sudah ada dua jenis kopi ya, dua jenis biji kopi nih. Ini Arabica dan ini yang Robusta ya, benar ya Pak Michael ya? Oke, boleh sambil dijelasin nggak? Boleh. Kayak gimana sih? Apa sih bedanya mereka berdua ini? Bedanya, nah sekarang kita lihat fisiknya dulu ya. Kalau Arabica bentuknya lebih lonjong atau oval. Ini Arabica. Iya. Dan yang Robusta dia bentuknya cenderung lebih membulat. I see. Jadi kalau kita lihat langsung fisik ini langsung kelihatan yang Robusta lebih besar dan lebih bulat. Oke, dari sisinya. Kalau untuk penanaman sendiri saya rasa beda ya. Penanaman beda, betul. Kalau untuk Robusta di dataran rendah, kalau di Arabica dia di dataran tinggi, dia sekitar dari 800 sampai 1600. Lebih tinggi dia ya, di pegunungan berarti ya. Oke, akan mempengaruhi untuk taste-nya enggak? Secara otomatis mempengaruhi secara taste. Semakin tinggi ditanam, dia rasanya lebih kompleks dan lebih fruity. Pantesan ya, ini wanginya kayak ada wangi-wangi hint of buah-buah gitu ya, fruity ya. Oke Pak, tadi kan udah ada tahu ya, kita ini lebih ringan dan ini rasanya lebih bold ya. Berarti dari kandungan kafeinnya juga tadi kan berpengaruh sekali ya jenisnya ya. Kandungan kafeinnya akan mempengaruhi keasaman dong berarti? Benar, tapi lebih tepatnya karena kafeinnya lebih banyak, dia rasa pahitnya lebih tampil, lebih bold, lebih strong. Jadi karena kopi ada kadar asamnya sehingga rasa asam di Arabica akan lebih tampil. I see, jadi masing-masing punya jenis kekhasannya masing-masing. Nah, kalau untuk kandungan kafeinnya sendiri, karena makin bold berarti makin tinggi. Betul. Untuk rekomendasinya sendiri dari FDA ya membolehkan rekomendasi untuk orang sehat adalah 400 mg kafein per day. Nah, kalau 400 mg kafein, boleh dikasih tahu nggak kalau dari bentuk dia boleh minum berapa shot sih atau seperti apa nih? Kira-kira kalau berdasarkan FDA biasanya mereka lebih banyak kan minum Arabica. Jadi yang dari FDA itu yang Arabica jadi 4 cup. Karena Robusta 2 kali lipat, jadi kalau minum Robusta disarankan potong setengah, jadi 1 sampai 2 cup per hari. Jadi 1 porsi atau 2 porsi aja ya, maksudnya untuk 1 cupnya itu kita hitungnya dari espresso ya? Dari espresso. Dari espresso nanti baru tinggal dicampur dengan yang susu atau bisa dengan yang lain ya. Oke, jadi pemirsa untuk rekomendasinya sendiri untuk yang Arabica boleh nih sampai 3 sampai 4 cup kopi per hari. Tapi kalau biji kopinya itu dari yang Robusta, cuma 2 cup aja loh sehari. Nah, udah tahu semua. Sekarang saya boleh nggak sih minta bikinin 1 ya hidangan spesialnya Pak Michael buat saya? Oh, boleh sekali. Asik. Sambil nanti dibikin, sambil kita akan ngobrol-ngobrol sambil minum kopi di depan. Siap. Ya, oke. Nah pemirsa, ini saya udah dibikinin spesial banget menu dari Pak Michael tadi. Ya, saya minta yang manual brew, jadi benar-benar hanya biji kopi dan air. Sambil kita icip ya. Oke. Bener ya aromanya nih, karena tadi saya minta yang Arabica, yang wanginya. Dia fruity sekali, ada hint seperti buah-buah gitu. Kita cicip sedikit ya. Nice, wangi. Nah ini karena benar-benar hanya dari biji kopi dan air, jadi untuk kandungan kalorinya sebenarnya aman sekali. Jadi pemirsa, silakan loh, boleh banget Anda mau meminum kopi, mau sahur, mau berbuka boleh.
ya. Tapi ingat-ingat, pada Anda yang mempunyai penyakit mah ya, terutama itu pastikan konsumsi kopinya juga terbatas. Misalnya hanya 1 cup pada saat sahur atau 1 cup pada saat berbuka. Dan pastikan jangan pada perut kosong. Kalau kita bahas jenis kopi apa sih yang aman untuk lambung, ya sebenarnya kalian boleh pilih yang Arabica. Kenapa? Karena tadi kandungan kafeinnya lebih kecil sehingga tingkat keasamannya juga pada lambung akan lebih aman. Pastikan juga untuk konsumsi, misalnya Anda mau minum Arabica ya, kalau saran saya kita minum yang tanpa tambahan apa-apa. Jadi misalnya bentuknya tadi manual brew, atau misalnya yang nggak demen panas, pengennya dingin, boleh tinggal dikasih es batu jadi ice americano sehingga jumlah kalorinya aman. Tapi misalnya, dok saya nggak bisa nih minum yang terlalu pahit gitu ya, boleh kok Anda tambahkan pemanis gitu ya, atau mau tambahin susu ya, jadi seperti cappuccino, latte boleh. Nah, masukin susu, boleh susu sapi ya, atau kalau susu sapi kita pilih yang low fat ya pemirsa ya, untuk mengurangi kandungan lemaknya juga. Kalau mau yang plant based atau yang base-nya bukan dari susu sapi, pemirsa bisa ambil yang base-nya adalah soy ya, soy milk atau almond milk boleh, atau oat milk ya, sehingga konsumsi kopi kita juga aman. Kalau tentang manfaat kopi, pasti semua udah tahu ya, manfaat baik dan apa sih kandungan dari kopi sendiri. Yang pertama, dia mengandung kafein. Kafein merupakan antioksidan ya, jadi baik sekali untuk pembuluh darah ya, kesehatan pembuluh darah, kemudian kesehatan kulit, kemudian kesehatan jantung dan juga seluruh tubuh kita. Asal tadi dikonsumsinya dalam jumlah yang tepat. Kemudian kafein juga ternyata loh, selain mengandung tadi antioksidan, mengandung juga vitamin C. Ya, vitamin C kita tahu untuk daya tahan tubuh, untuk kulit, untuk kecerahan juga baik. Ya, sebenarnya untuk kopi sendiri tidak ada dampak negatifnya, kecuali jika pemirsa minumnya terlalu berlebihan. Ingat ya, tadi untuk rekomendasinya Arabica bisa sekitar 3-4 cup sehari, kalau untuk Robusta sekitar 2-3 cup sehari. Ya, nah setelah ini saya akan meracik ya, saya akan mengajak pemirsa meracik kopi supaya sehat dikonsumsi pada saat berpuasa. Pemirsa, sekarang saya mau ngeracik. Ya, di sebelah sini nanti ada 2 menu ya. Mau yang pertama kita bikin yang anget-anget dulu, mungkin pada saat berbuka. Ya, ini aku mau bikin cappuccino. Masukin dulu untuk kopinya. Ya, 1 shot espressonya ya. Kemudian kita tambahkan ini sudah foam milk. Ya, jadi susunya sudah dibusain. Misalnya kalau di kafe-kafe dibikin latte art gitu ya. Berhubung saya nggak bisa, ya udah kira-kira aja deh. Nah, versi-versi. Nah, kira-kira. Nah, ini adalah versi yang hangatnya. Oke, next. Kalau pemirsa suka yang versi dingin, ya kita mau bikin yang ice americano. Ya, masukin dulu airnya. Ya, kira-kira 3/4. Oke. Kalau saya pengen agak strong ya, jadi bisa 2 shot. Dan 2 shot. Oke. Nah pemirsa, ini adalah variasi 2 kopi sehat yang Anda bisa nikmati selama bulan puasa. Ya, pastikan konsumsi kopi ini Anda imbangi dengan makanan bergizi sehingga puasanya kita selalu lancar. Selamat berpuasa!